Memek itu berasal dari kata mamek yang artinya itu mengunyah. Kalau misal orang Aceh itu mameh ya mengucapinnya. Mameh. Nah, cuman memek ini makanannya. Mameh manis, gitu. mameh manis. Kenapa ini kru kita ini? Ya, aku nggak siap untuk ngelihat berita masih ingat dengan Nawawi Syuib begini nasi mas. Iya. Aku nggak siap Pak. Nggak gitu. siap. Aku Nggak nggak siap siap dengan dengan itu. Udah makin dekat 2024, ketua udah neror-neror nih. Mana nih list influencer nih? Ketua butuh orang-orang yang bisa ngeboost untuk elektabilitas dia. Siapa ya kira-kira? Mana? Aduh, datang lagi. Ketua, Ya. coba ambil dulu amplop-amplopnya, map-mapnya coba. Yang mana? Coba kuis gitu. Yang mana? Yang job, perizinan, produk, bansos, BLT. Lebih ke bansos. Bansos. Kok main bansos? Ini sensitif Iya. nih. Karena kan saya kan butuh influencer yang betul-betul bisa memberikan inspirasi mengenai bantuan sosial. Terkait dengan kapal-kapal yang datang di malam hari. Itu Rohingya. Beda. Siapa tahu ketua mau angkat isu itu karena kan zaman sekarang banyak orang yang pengen isunya kayak gitu ketua. Betul. Lagi engagementnya bagus. Lagi engagement, enggak lah. Lagi isunya memang lagi panas kan, terkait yang saudara-saudara kita Rohingya ini. Tapi ketua jangan salah-salah ngomong. Betul, ini kita nggak salah. Iya, pemilihan influencer juga harus tepat. Betul. Bebek, bibit, bobotnya, pokoknya track record harus bagus. Betul, hilika. ini apa nih? Ini apa nih? Dulu ke hilirnya. Iya, harus bagus ya Harus kan? bagus. Tenang ketua, ini sudah ada nama di kepala saya. Coba. Harganya yang paling mahal di Aceh. Tunggu, dia ada listnya nih. Ada siapa listnya juga? Aldi. Aldi apa nih? Aldi. Aldi apa? Ini Aldi DJ. Wah, juga udah sama kita di podcast kemarin. Betul, dia kan influencer juga. Nah, kalau dia jadi influencernya, ketua mau promo gimana tuh? Jangan. Ya udah. Yang penasaran nonton episode Aldi. Iya. Oke. Selanjutnya. Dia juga ada Aldi lagi nih, Aldi Tahe. Kok Aldi terus? Iya. Tapi saya pengennya nih yang dari Aceh, yang punya kualitas bagus dia tapi bisa nge-review makanan juga. Sama nge-review saya punya kebun kan, enceng gondok. Kebun enceng gondok ya. Gondok. Mantap. Langsung aja kalau gitu nih. Langsung aja kalau gitu. Langsung untuk di podcast pikiran. Ini dia Awin Syuib. Izin betulan. Izin betulan. Ini rupanya. Ini dia nih. Gimana enceng gondok? Jatuh. Gimik. Bagus. Tadi kan bahasa-bahasa yang digunakan agak ngeri bagi aku. Jadi aku harus tunjukin bahwa aku juga Layak. nggak kayak gitu. Enggak juga. gitu. Anda influencer bukan stuntman. Iya. Ini baru betul influencernya Ruth. Kenapa? Beliau masuknya lompat. Stuntman. Gimik aja Gimik gitu aja. Ya, biar memang kayak maksudnya gitu. karena kan tadi kan di awal tuh dibilang oh ini paling itu. Tapi jangan kayak gitu juga. Aku terbeban jadinya. Jadi ngomong nanti kan harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Kan usah itu kayak gitu. Itu kan formal. maksudnya kan ya suka Biasa hati kan lah, biasa gitu. kan biasa kan jadi pemateri. Betul. Oh, iya. Apa lagi? Awin apa lagi? Influencer udah tadi, Iya, pemateri udah, food vlogger iya. Iya. Food enthusiast iya. Yang baru-baru ini, yang lagi panas-panasnya juga. Oh. Penonton sepak bola yang ada konfliknya. Beliau pecinta sepak bola. Iya. Katanya ribut kemarin ya. Ngapain? Coba cerita dulu lah, kok bisa ribut Gak usah harus diceritain lah. Maksudnya ya itu kan ya namanya juga penikmat sepak bola. Jadi semua orang bisa berekspresi ya. Jadi ya kayak gitulah Pak. Nggak perlu dibahas lah. Kayak nggak penting. Betul. Ya nanti kan naik nama yang dibahas kan. Ternyata juga di Aceh itu sering ya terjadi apa sih namanya pansos lewat konflik-konflik kayak gitu. Biasanya ya. Gimana, Win? Kayaknya di Aceh nggak kayak gitu sih. Cuman ya mungkin ada beberapa orang yang bermasalah kayak gitu. Maksudnya kayak ya ujung-ujung klarifikasi ya. Cuman ya lebih bagusnya kalau misalnya emang bersosial media harus bijak. Cuman walaupun waktu itu aku nggak bijak mungkin menuliskan kata-kata ya kan. Tapi Di komentar itu kan. ya karena emang yang bersangkutan juga yang orang yang dibully juga orang kampung aku ya nggak jauh-jauh dari family juga lah, intinya kan saudara juga. Lokal pride. Dan kebetulan juga pernah ngebela timnya kita juga kayak gitu. Jadi kan harus hormati juga harus kan? bijak lah. Iya, dalam hal hargai itu. juga, ya. Betul. Aku nggak terlalu fanatik ya soal bola, cuman
karena ini juga berurusan dengan ya internal kita juga karena beliau juga dekat sama kita kan kayak gitu kan. Jadi nggak selayaknya lah harus digituin. Nah, gitu. maksudnya kayak sponsor-sponsor kita juga harusnya ketika dia pernah membela klub kita, dia juga pernah berjuang di Liga 1 dan kemudian beliau kan juga pastilah kan kita habis kontrak pindah ke klub yang lain. Jadi dihargai aja itu kan urusan orang. Tapi Pak jangan bahas itu boleh nggak? Enggak. Maksudnya kan biar orang paham kan buat supporter sepak bola juga. Ini buat yang nggak paham, ini ada cuplikannya. Wah, emang ada ya? Nggak ada. Cuplikannya lempar sarung tangan kan. Nah ini biar editor ribet aja. Betul, biar editor Yang mana ya? Biar editor cari. Biar editor cari aja. Editor kita kan si paling bola tuh. Oke, Win. Gimana sekarang untuk orderan-orderan yang udah masuk, iklan-iklan, politik campaign, itu kan udah mulai dari 2024 tuh. Tapi banyak belum nih? Politik campaign sama aku nggak ada ya sebenarnya. Nggak terima? Lebih ke meme kayaknya sekarang. Meme? Itu nggak gini Pak. Lagi rame sekarang di akun-akun lucu. YouTuber ngerespon dia gini, kan. oke, ini aku jelasin ya soal memek ya. Nah sebenarnya kan kemarin aku waktu ke Simelu itu ada nge-review memek emang. Jadi warga Simelu emang mengucapin halnya seperti itu. Aku sebelum posting udah tanya ke beberapa orang dan aku mulai nge-review memek itu dari tahun 2019 kayak gitu. Cuman waktu itu ya algoritma Instagram sama TikTok nggak sehebat sekarang kayak gitu. Jadi ketika kita posting itu cuma dilihat sama followersnya kita. Kalau misalnya emang ada orang share ya orang share itu yang cuma bisa ngelihat. Cuman kan sekarang algoritmanya tuh begitu luas, videonya kayak misalnya di TikTok FYP ya istilahnya. FYP lah. Ataupun kalau misalnya di TikTok sekarang ada Reels tuh. Jadi kan dia bisa langsung Instagram nyebar gitu Reels, aja gitu kan. Instagram kan Reels, TikTok juga ya kan. Jadi kan bisa begitu FYP itu ya udah nyebar aja ketah mana-mana gitu. Bahkan kemarin orang pernah kirim ke aku tuh ke link Twitter tuh link bokep kayak gitu. Video yang dia-upload video aku kayak gitu. Twitter siapa Awin? Enggak, maksudnya orang lain yang kirim ke aku link kayak gitu. Begitu aku lihat, wih, kenapa video aku masuk di antara video-video yang lain kayak gitu. Porno, masuk ke link porno kan. Karena namanya tadi penyebutan namanya. Tapi memang penyebutan namanya itu meme bukan meme. Iya, jadi enggak gini Pak, memek itu kalau misalnya dari versi enggak. Memek itu versi mereka itu ketika mengucapkan itu ketika orang lain datang ke situ kayak gitu. Misalnya untuk kayak menghargai jangan kaget jangan kaget kayak gitu. Tapi pengucapan aslinya itu emang memek kayak gitu dan memek itu berasal dari kata mamek yang artinya itu mengunyah. Kalau misalnya orang aja tuh mameh ya mengucapinnya. Mameh. Nah, cuman memek ini makanannya mameh manis, gitu. Mameh manis. Kenapa ini kru kita ini? Nah, gini Pak, cuman ya ke orang sana itu nggak ada maksud ke yang lain kayak gitu. Kenapa video aku di reaction sama YouTuber segala macam? Karena aku mengucapinnya itu ya emang seringan itu kayak gitu. Karena aku begitu mengucapinnya itu ya nggak ada beban apa-apa kayak gitu. Dan dia kan memang pas betulan. Jadi guys ini memek. Nah, tulisannya ada di belakang aku kayak gitu kan. Betul. Habis itu emang pengucapan aku tuh nggak ada yang negatif pikiran aku. Jadi pengucapan aku tuh emang nyantai, nggak ada yang. Kalau misalnya sana aku bilang makan memek. Jadi dengan ekspresi aku yang senyum nakal ini otomatis orang kan mikir ke sana kayak gitu. Konten meme ini kan sudah ada sebelumnya nggak seheboh ini kan. Kenapa yang itu tadi dulu Instagram, algoritma TikTok itu yang ngebuat itu langsung kayak terboosting kemana-mana gitu kayak viral kemana-mana gitu. Dulu kan cuma followers kita kan ngelihat kan. Sekarang kan ada Reels kan udah TikTok kan nyebar kemana-mana. Betul, makanya begitu ku posting itu, aku padahal nge-posting juga penjelasannya, bahkan proses pembuatannya kayak gitu. Tapi itu meme-nya basah apa kering? Emang becek-becek kayak gitu. Makanannya iya. Basah enggak? Basah emang. Rudi kan memang. Inilah. Karena pun di TikTok aku itu viewsnya sampai 10 juta, Pak. Viewsnya tuh sampai 10 juta yang komen. Yang komen itu sampai 50.000 orang, yang nge-share sampai 200.000 orang. Apa kita 1 jam bahas meme aja nih kayaknya? Enggak, judulnya semua videonya harus dibahas sampai habis ya gitu. Enggak juga lah. Enggak capek. Terkait meme nih tadi ya. Padahal aku banyak nge-review makanan-makanan yang lain juga. Salah satunya juga ada Hoko. Betul sih, Hoko ini salah satu memang terbuat tidak dari meme memang. Dia memang terbuat dari air yang betul kan? Kalau memang maksud aku gini ya. Ya Hoko tuh kan memang suka eksperimental, fusion. Barangkali ke depan sanggar meme kan bisa. Tapi sebenarnya pisang isi dalamnya kan? Karena bahan dasar memek itu pisang, Pak. Oh pisang, banana ini ada kan di Hoko ada juga kan kopi banana. Iya, ada ya. Tapi gini ya, mungkin informasi juga bagi kawan-kawan yang baru nonton.
Jadi memek itu sebenarnya lebih ke beras ketan yang disangrai itu ya, karena kan waktu kita makan itu kan kita mengunyah, mamah, Dia makanya kayak mereka tuh, popcorn, kan? iya makanya mereka tuh mengucapkan itu dengan kata memek kayak gitu. Ya memek itu ya makan sambil mengunyah-ngunyah. Favorit kayak gitu. Awin yang basah apa yang kering memeknya? Ya yang basah lah, karena emang menu memek itu yang basah. Kenapa nggak kering? Kenapa nggak kering? Karena nggak ada sih yang kering. Oh, Kalau nggak ada yang goreng- kering. Kalau kering berarti nggak digoreng dong. Iya, pastinya. Kan nggak ada di menunya, Pak. gongseng. Oke. Memek gongseng. Dia dingin ya? Pakai Cuman, es? iya pakai es ya. Dia emang minuman segar kayak gitu jadinya. Karena kan di sana kan pesisir, panas Betul, ya kan. betul. Jadi terjadilah memek Tapi basah kalau dingin misalnya tadi. kawan-kawan butuh yang yang kering, kalian bisa cobain lempeng sagu ataupun lompong sagu, entah pengucapannya lempeng sagu. Jadi dia kayak sagu digongseng, bukan digongseng tapi kayak dibakar di atas kayak tungku gitu yang ya? dari seng kayak gitu, Ah, kemudian ditaruhin daun pisang dan dia nggak pakai minyak sama sekali, langsung ditaruh di situ sagunya. Oke. Manis-manis gitu. Iya dia manis-manis juga. Cuman dia lebih kayak sagu aja kayak gitu, sagu. Abis itu ada kayak kapak-kapak kayak gitu. Tapi lebih menarik memek memang. Ya tapi Aceh itu luas Pak. Maksudnya kita bisa ngebahas yang Iya. lain lagi. Kita kan gitu. ngundang Awin nggak cuma ngebahas memek. Iya, padahal Maksudnya, aku Karena kan itu klarifikasi. Betul. Kan orang kan banyak berarti ini risetnya berdasarkan sosial media aku kayaknya ya. Enggak, kita mau coba dari awal kita nggak ubah. Iya, Jadi maksudnya kita break, kita nggak ada bahas itu. sesi pertama tuh emang bahaya-bahaya saja, karena nggak di ending kayak gitu. dari sepak bola, Biasanya tiba-tiba ke kuliner. Biasanya kan kayak aku datang ke seminar-seminar ataupun acara-acara tuh kayak ngebahas masalah kisah-kisah inspirasi, atau perjuangan gitu. Beda Itu porkir ngapain ngebahas? Beda sama porkir memang Win. Porkir ini memang disiapkan ya untuk Bermasalah. bermasalah. Nah, kemudian kalau bisa porkir itu kayak ada anggaran yang kemudian kita bisa tindak lanjuti Itu kayak pokok-pokok gitu. pikiran. Beda dong. Oh, itu beda ya? Anggota Beda. dewa. Oh, iya. Ini kayaknya lagi banyak main anggota dewa nih. Oh iya. Beliau memang orangnya sangat menginspirasi sekali untuk anak-anak muda. Jadi Siapa? diajak Awi. Oh, Awi. Iya, sekarang kan beliau kan lagi ngisi seminar. Itu biasa ngisi seminar bahasa topiknya apa? Win? Kita nggak pernah dengar tuh maksudnya. Apa bahas memek enggak? Enggak. Jadi gini Pak, maksudnya aku ngisi-ngisi kegiatan itu mulai dari tahun 2016 ya. Awal mulanya itu ketika Telkomsel ngebuat acara tuh namanya Look Kepo namanya. Jadi Kepo itu kreatif, produktif. Aku lupa Kepo apa ya? Iya, pokoknya Oke, yang ada kegiatan Panji Look Kepo kan. itu. Ya, yang ada Panji sama Pragiwaksono. Raditya Dika waktu itu. Nah, kebetulan dia dicariin itu kayak digital mentor untuk lokalnya kayak gitu. Nah, untuk lokalnya itu alhamdulillah aku dapat kesempatan itu. Itu udah aku- Cepitgram berarti Win? Iya udah Gram kayak gitu. Nah kemudian mereka minta aku untuk kayak bisa nggak sharing sama adik-adik SMA ini gimana sih cara ngebuat konten dengan HP, ya dengan modalkan HP lah, nggak harus waktu itu masih Musical.ly ya, atau ya Musical.ly ya. Yang dimana konten-konten tuh orang tuh lebih kayak ya konten-konten yang selfie gitu ataupun cuma menggunakan HP itu cuma untuk foto-foto dan kemudian posting ke sosial media. Bisa nggak Awin ajak adik-adik ini untuk ngebuat konten yang simple, cuma menggunakan HP dan kita posting ke sosial media kayak gitu. Nah, kemudian mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, akhirnya ya dapat terus job-job kayak Bang boleh nggak datang ke kampus kami Bang cerita masalah ini segala macam kayak Iya, gitu. tapi basic awal kan anak hip hop Win. Rapper. Rapper, beatbox iya. Dia rappernya mana sih? Skena mana dia nih? Dia skena HNS. Luhop Pak. Luhop namanya. Luhop, lo sukun hip hop waktu itu Pak. Lo sukun Hip hop. Lagunya. Aduh apa ya, lagu paling viral tuh lagu Pergerakan Positif. Waktu itu video klip pertama juga sih kebetulan. Dan itu emang shootnya di video klipnya itu di Losukun. Dan emang waktu itu terkenal di warnet lah ya. Kalau misalnya zaman-zaman itu 2011, 12, 13 itu kan kita masih main di warnet ya. Maksudnya smartphone masih pakai HP Mito, pakai lingkuar kayak Nexian, Blackberry kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang mau streaming lama-lama tuh kan di warnet. Habis itu ya kalau misalnya awal mulanya itu emang waktu SMA aku suka nge-beatbox sama nge-rap. Karena aku kan abang aku anak musik ya. Iya, si Ulis anak musik kali pun. Cuman waktu itu dia bilang kayak gini, kok kalau misalnya mau jadi anak musik jangan ikut-ikut aku kayak gitu. Akhirnya ya udah aku ambil alternatif, belajar beatbox tutorial di warnet. Akhirnya kayak ya nge-beatbox dan nge-rap sama kawan-kawan. Habis itu kan kami buat lagu nih. Buat lagu, orang-orang di warnet itu cuma tahu ini lagunya Awin yang mana nggak tahu. Padahal orang tuh putar lagu aku di samping aku kayak gitu. Udah nggak tahu di room sebelah tuh ya. Itu tapi di daerah sana aja kan. Di Losukun kayak gitu. Nah akhirnya waktu tahun 2013 kalau nggak salah ya. 2013 kami baru mulai ngebuat video klip kayak gitu. Kayak audio visual ini
kok digabungin jadi asik kayak gitu ya. Terus kayak yu kayak gitu. Nah, akhirnya orang udah yang mana lagu Awin gitu. Topi dan mereng. Udah pakai baju-baju gede kayak gitu. Win, tapi Pakai baju longgar maksudnya gitu. selain tadi dari pengaruh abang beralih ke hip hop, apalagi mungkin ada nonton siapa gitu. Referensi dulu. kan? Referensinya ada Referensi, Iwake mungkin atau siapa. Kalau aku lebih suka waktu itu ngedengar lagu rapper Malaysia sih sebenarnya. Aku suka Ultimate. Engkau bagai Enggak, itu kita ngomong hip hop, bro. Hip hop. Beda dong. Maksudnya kalau misalnya aku lebih suka tuh sama rapper Malaysia. Kalau misalnya lagu hip hop, kalau misalnya Indonesia aku sukanya dulu Saikoji. Oh, saya Karena aku suka sama rima masa kata yang itu dia kan? buat. Masa itu ya. Masa itu ya, betul. Maksudnya Iwake suka juga. Maksudnya pernah Alright, dengar lagu. alright. Tapi kalau misalnya Iwake emang lebih berbobot dalam segi lirik. Tapi Saikoji juga berbobot. Cuman aku rima kata yang paling enak tuh Saikoji menurut aku Saikoji. ya. Jadi kayak kita easy listening kan tahu ya. Misalnya kayak lagi Relate. easy listening tuh mudah kita dengar, mudah kita hafal, mudah kita nyanyikan kayak gitu. Kayaknya memang masa itu masa yang generasi kita tuh dengar hip hop itu Saikoji. ke Saikoji. Saikoji. Kalau di atas generasi kita yang abang-abang Betul. kan nontonnya Iwake. denger Iwake gitu. Gitu sih. Habis itu begitu aku buat video klip yang ada orangnya, ada lagunya, jadi orang lebih enak aja kayak gitu. Masa Kayak, itu buat mana video klip lagu, ini pakai lagu. kamera apa? Aku ingat aku kayak kamera. Model-model gini enggak? Model gini. Handicam. Enggak handicam. Waktu itu kebetulan kawan aku namanya Lutfi punya kamera DSLR punya abangnya. Oke. Ya udah, waktu itu 1000 D. aku itu Zaman itu kan Canon kan masih Iya, 1000 tapi D. DSLR udah pasti DSLR, cuman aku lupa tipe kameranya berapa. Tapi ya pasti ya kalau misalnya lihat video klipnya masih ada di YouTube, Lohop gerakan positif. Kalau misalnya sekarang kita lihat kayak mau muntah kayak gitu. Viewersnya berapa viewersnya? Viewersnya nggak tahu berapa puluhan ribu sih kayaknya. Ya udahlah kalau gitu. Ini dia cuplikan ya. Kau bilang kau tak sepit lewat 2 menit dengan segala acuan yang melilit. Kau sendiri kau tambah kilo Sukon City. Hari-hari ku lewati dengan bermimpi. Negativitas memang tidak pantas, namun ku coba dengan pemikiran keras. Perlahan tapi pasti pakai sendiri melawan rasa sepi merasa mati. Kalau kita lihat tuh Awin dulu memang kayak anak warna kali. Muka berminyak, kaki berabu, ngelek memang datang. Muka berminyak, Kaki berabu. Aduh, dulu. Tapi sekarang kan beda banget nih, udah. Iya. Cuman kalau misalkan mau lihat lebih lihat ke aksi panggungnya aja sih. Oh, di panggung. Aksi Sering panggungnya dapat lebih job bagus. dulu manggung off air. Kegiatan komunitas ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya job juga ada. Bahkan dulu pernah diundang sama ACTV. Kebanggaan orang Aceh. Prestasi. Tapi waktu itu TV pertama yang aku masuk ya. Dan alhamdulillah Iya. terus berlanjut sampai masuk Trans 7 juga ya kan. Walaupun waktu itu sama Aldi ya. Betul. Iya. Kita malu lah undang Racing lah, dia udah sampai TV kan. Masa mau main ke Podgear? Kenapa mau main ke Podgear kita undang ke Podgear? Karena Aldi kemarin nih. Bukan karena Aldi, seharusnya emang episode pertama harus Awin Cuim sih harusnya. Harusnya. Kenapa nggak bisa kemarin ya? Tapi nggak ada monetas ya episode pertama. Nggak ada monetas. Enggak apa-apa, karena gini ya, aku juga suka. Sebenarnya podcast ini juga aku pernah buat juga dulu Awin Show Ip namanya di YouTube aku kayak gitu. Cuman ya dengan segala macam keterbatasan ala juga kan. Tapi kalau misalnya kawan-kawan punya podcast, kenapa nggak harus kita bantu kayak gitu lah, kita dukung juga kayak gitu. Oke, dari hip hop kemudian ke Fitgram. Ajak Fitgram aja. Content creator. Content creator. creator. Ya, dari Fitgram ke langsung kuliner ya, Win? Enggak? Lebih ke jalan sampai Bosiak dulu. Jalan-jalan kulineran. dulu tuh. Travel ya? Traveling. Nah, dari travel itu dimulai dari siapa referensi? Ada tengok YouTuber dulu enggak? Sebenarnya Jalan-jalan gini ya. men gitu? Hah? Jalan-jalan Jalan-jalan men. men mungkin ya? Masa itu Iya, jalan-jalan men ya? itu jalan-jalan men waktu itu. Cuman gini, kalau misal aku tuh menyesuaikan sama umur juga sih waktu itu sebenarnya kan. Waktu Aceh Fitgram kan kita mainnya kan lebih ke konten-konten kayak jomblo, Sketsa ya, sketsa. waktu mahasiswa versus dosen. Kemudian waktu udah masuk tahap-tahapan kuliah udah lebih longgar ya 2016, 17, 18 lah ya gitu ya. Itu kan kayak udah nyantai aja kuliah ya gitu. Bahkan aku udah bodo amat ya sama kuliah waktu itu karena banyak mata kuliah yang ngulang juga ya. Iya. Ada ambil cuti enggak ada? Sempat ambil cuti. Nah, di ambil cuti itu yang aku betul-betul kayak jalan-jalan, cari duit juga sih sebenarnya. Maksudnya kayak ngebuat pilot project, butuh sponsor dari orang-orang juga kayak gitu kan. Maksudnya kayak waktu udah kuliah lebih nyantai, kita akhirnya ngebuat konten jalan-jalan kayak gitu, sama makan-makan juga. Maksudnya kayak kalau misalnya emang datang ke suatu tempat tuh makan-makan ya udah ngebuat segmen kuliner, review-review ala-ala lah kayak gitu. Cuman nggak difokusin kali. Nggak difokusin kali. Kan tapi kan memilih influencer, jadi influencer itu memang karena udahlah kayaknya kuliah bisa selesai nanti ini. Cuman gini Pak, waktu Orang itu tua gimana tuh waktu milih? kalau misalnya orang tua, mama waktu itu bukan nggak terlalu peduli ya. Maksudnya gini,
ketika kita udah gede kita otomatis bisa punya pemikiran sendiri gitu. Cuman kalau misalnya mama ya kuliah harus selesaikan, kalau misalnya mau nikah harus selesaikan kuliah kayak gitu. Itu aja syaratnya kayak gitu. Oh, udah sampai bahas-bahas pernikahan juga. Nggak gini Pak, karena kan kita kuliah itu kan janji sama orang tua ya, dimana dulu awalnya dibiayai sama orang tua, akhirnya emang di pertengahan kuliah itu aku alhamdulillah bisa ngebayar SPP sendiri. rasa tanggung jawab tadi. Cuman begitu mama ngelihat oh ini Awin udah bisa bayar SPP sendiri, udah ada jajan sendiri, ya udah terserah gitu. Kok bisa mau selesaikan silakan selesaikan, nggak mau selesaikan silakan nggak selesaikan gitu. Tulis nggak selesai. Iya. Kok dicontoh yang kayak Ngapain? Iya maksudnya kan berbanding jauh Nah, nih. Maksudnya gini. kan mereka suruh masa nggak support abang, yuk abang. Gini Pak, maksudnya ya akhirnya setelah aku ngelihat ya kayak gitulah, maksudnya aku punya tanggung jawab yang lebih besar nih, Iya, aku harus selesaikan betul. kayak gitu. Habis itu ya karena mama juga udah bilang di awal kalau misalnya mau nikah selesaikan kuliah karena itu janji sama mama dulu kayak gitu. Ya udah aku akhirnya nyelesaikan kuliahku dan alhamdulillah selesai juga. Gitu. Sarjana Pertanian. Berguna nggak sekarang itu? Hah? Berguna nggak? Punya kebun sekarang Win nggak? Sekarang lebih berguna tuh kayak waktu dibilang ini lulusannya apa S1 ya gitu. Lebih pakai S1-nya ya? Lebih pakai S1-nya, nggak spesifik untuk jurusannya tuh nggak. Cuman gini kawan-kawannya, bukan aku bilang nggak ada gunanya, tapi ada gunanya juga. Karena aku ngelatih ngomong berbicara di depan publik itu ya di kuliah gitu. Karena kan public speaking kita terasa di kuliah gitu. Karena kan kalau misalnya kuliah itu kan lebih ke ada kayak kita presentasi kemudian kawan-kawan kita ngedebat kita kayak gitu. Kita habis ngejawab. Argumentasi ya. Berargumentasi. Intinya mental untuk ngomong itu terbentuk tuh waktu kuliah sih emang. Oke. Habis itu kayak wawasan juga lebih berkembang ya. Nggak memilih untuk jadi PNS. Untuk saat ini masih belum ya sebenarnya. Kan pernah tuh kita ngobrol kayak tes PNS saya. Waktu COVID kan kita sempet. Iya. Oh, waktu COVID kalian berdua sempat fase berat. Ya Fase kan yang paling berat. semua orang kan punya curhatan masing-masing kayak gitu. Cuman gini Pak ya, aku nggak bilang PNS nggak bagus ya. Cuman kayak Nggak ada, kita nggak ada bilang PNS nggak bagus. bilang kayak itu. Cuman menurut aku pribadi nggak cocok. Framing. Bilang PNS nggak bagus. Enggak, takutnya nanti digiring kayak gitu Pak. Nggak Maksudnya ada. gini, menurut aku pribadi aku nggak cocok jadi PNS kayak gitu karena emang kerjaan kita sekarang ini kan ya yang lebih menyesuaikan sama Freelance lah ya. freelance aja kayak gitu. Misalnya kalau misalnya aku harus bangun pagi berangkat ke kantor pulang sore aku kayak nggak cocok kayak gitu. Tapi Rutinitas yang gitu-gitu aja. aku tipenya tuh lebih bosanan kayak gitu. Jadi kayak konten aku aja kalau misalnya emang segmennya tuh kayak setahun itu aku ganti segmen baru lagi kayak gitu. Ya. Karena kayak misalnya menyesuaikan dengan umur juga. Akhirnya setelah kemarin tuh jalan-jalan makan-makan sampai ada dapat sponsor juga dari Spurpar kan waktu itu sama si Khalil kan. Iya sebelumnya. Akhirnya waktu itu kan COVID tuh kayak akhirnya kita curhat yang masalah iya. ini kan kayak gitu. Apa jadi PNS aja aku kayak gitu. Jadi kita sebelum dulu kan COVID nih. Di kerjaan nggak ada, Win gimana? Apa kita PNS? PNS aja kan. Udah mau daftar. Enggak. Tapi aku didaftarin dong sama istri waktu itu kebetulan. Dan alhamdulillah nggak lewat juga. Belum nikah. Kita nikah di tanggal yang Enggak, sama. tapi waktu tesnya itu waktu udah nikah. Oh iya. Bentar, Betul. kalian nikah di tanggal yang sama? Sama. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2020. 2020 ya? Iya, tanggal 10 2020. Soal nikah di Sabang, Awin pulang kampung ke... Melabu. Oh, nikah ke Melabu. Melabu. Dia nikahnya ke Melabu. Melabu. Jadi kan ini kita tanpa kasih tahu nih, dia nggak kasih tahu, gue nggak kasih tahu dia. Tiba-tiba posting story. Dia sama. Ya udah saling ngucapin aja kayak gitu. Saling kan. ngucapin aja. Nah, karena kayak gini juga nggak bisa ngundang Kopi, juga. karena nggak bisa Kopi. ngundang. Betul. Nggak bisa ngundang juga. Betul. Kenapa pilih nikah muda? Aku dari Tunggu. Nikah umur berapa? 25 gue Pak. Kenapa milih nikah muda? Iya, lebih muda nikahnya. Anak gede Pak karena waktu kita nikah anak gede Pak. Udah. Kita masih nyari calon, dia udah ada anak. Iya. Kenapa pilih nikah muda? Kenapa milih nikah muda? Kau bertanya sama diri sendiri dong pastinya. Iya. Secara ekonomi udah lumayan. Iya sih. Walaupun nggak besar. Tapi mandiri. Cukup mandiri. Cukup. Secara janji sama orang tua kayak Awin bilang kuliah, selesai kuliah. Harus juga selesai udah kuliah. beres. Kalau aku janjinya tuh selesaikan kuliah baru boleh nikah gitu. Makanya Iya. aku punya semangat untuk menyelesaikan kuliah waktu itu. Dan aku kan sebelum pandemi nikah ya. Iya, jauh kali sebelum Waktu itu pekerjaan itu masih banyak terbukanya, jadi bisa milih mana aja gitu. Nah ketika pandemi duduk di rumah. Stres Pak ya. Stres. Bedanya kalian nongkrong, saya enggak. Iya, betul. Saya enggak. Dia Paling waktu introvert, Pak, ya. dia kopi langsung introvert emang. Dia Langsung diam gitu. Termenung. Kita nyari dia tidak tahu dia di mana. Iya. Nah, balik lagi tuh, kenapa pilih nikah muda? Buka dulu. Selesaikan dulu. Nikah umur berapa? Umur, pokoknya tamat kuliah. Tempat kuliah 25 gitu, 23, 24. 25 ya? Pokoknya tamat kuliah barengan kawan-kawan kita juga. Ya kalau kita kan nggak sama-sama lulusnya sama. Enggak, kan kok lulusnya kayak Lebih cepat dia. Cepat. Lulusnya cepat. Ya dia terus cepat 4 Berarti tahun. 23. Pokoknya anak aku sekarang 6 tahun.
Udah sekolah. Anaknya udah masuk SD. Anak Awin baru. Tapi dua ya tahun, itu, 2 tahun. aku kayak milih nikah muda itu, ini pilihan ya. Iya. Walaupun banyak kawan-kawan kita udah nikah, terus bubar. Bubar itu pun juga banyak faktor, Win. Betul. Ada yang ekonomi, ada yang orang ketiga, ada yang memang eksplorasi. Betul. Wah, macam-macam lah gitu kan. Eksplorasi. Betul. Mencoba kayak gitu ya gitu. Mencoba Iya. hal-hal yang baru kayak gitu. Iya. Kalau Kayaknya kita bertiga ini suami yang takut eksplorasi ya. betul. Kebetulan istri kita dominan ya. Betul. Cuman kalau misal aku gini ya sebenarnya, kenapa milih nikah muda karena emang dari dulu waktu SMP, kebetulan aku di pesantren Pak waktu itu. Dan ketika waktu ngebahas masalah tentang itu bab nikah waktu itu emang kan maksudnya Ada bab nikah di pesantren. ada waktu itu bajuri berapa? Bajuri 1 kalau nggak salah aku ada bab nikah, entah bajuri 2 aku lupa ya. Oh, dia anak ngaji-ngaji kita berarti. Iya. Ya, ngaji kita bajuri waktu itu. Dan kebetulan waktu diceritain tentang masalah bab nikah itu kan emang dikasih tahu juga sama Tengku kayak gitu. Misalnya kayak usia produktif cewek itu di 20 tahun itu udah masuk oke usia ya, udah produktif masuk, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya cowok itu di 25 itu Udah matang. Udah matang kayak gitu. Maksudnya udah boleh nikah lah juga kayak gitu. Cuman aku mikirnya kayak kalau misalnya gede nanti aku nikahnya di umur 25 lah kayak gitu. Dan kebetulan istri tadi juga seumuran kami dan kami emang komit di waktu awal. Kebetulan dia kawan habis itu pacaran kemudian nikah kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan orang yang sama lah kita juga kan. Jadi waktu itu komit emang di awal tuh mau nikah tahun berapa di umur berapa kayak gitu, di umur 25. Udah berarti sama dong kayak gitu. Ya udah akhirnya ya berkawan-kawan aja, maksudnya pacaran juga ya kawan kayak gitu. Bahkan sampai nikah juga kayak nggak ada harus nuntut kok harus kerja kok harus ini. Jadi lebih terbuka dalam diskusi kayak gitu kan. Betul. Kok kenapa? Hah? Kau kayak gitu Kok sih. kenapa nikah muda? Enggak nikah muda lah aku. Iya, apa? Nggak nikah Tua muda. juga umur Orang Anda ya. nikah sama. Di 28 aku. Kalian 25. Kalian nikah muda. Kok udah harus nikah gitu ya. Aku udah waktu harus nikah. Wanita kenapa enggak nikah-nikah? Uang udah ada, ekonomi cukup, mapan. Betul. Enggak, nikah aku tuh memang jadi aku tidak kepikiran untuk nikah umur segitu. Malah aku pikir aku nikah di 31, 32, 30-an ke atas. Ternyata ya karena Covid. Harus nikah kayak gitu ya. Kayaknya. Suntuk berarti dia bahas suntuk nikah kayak gitu kan. Karena gini, di kepala aku tuh kayaknya waktu yang tepat. Karena kan kita kerjaan lagi nggak ada tuh. Jadi bisa fokus untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, waktu Covid tuh kayaknya memang ditunjukin. Udah nih kayak waktu untuk nikah. Nah, pasca nikah, rezeki lebih kebuka kah atau lebih sempit kah? Lebih Gimana? kebuka. Ya, kalau aku kayak itu Ngerasa juga sih. kan? Awin Cuman, sampai ini ya, lagi kebuka sampai umroh dapat karena nikah kan? Alhamdulillah ya. Cuman itu jauh kali setelah nikah sih Pak. Udah punya anak. Itu karena Aldi. Bukan ada juga gitu ya. Cuman gini, kalau misalnya untuk masalah kayak financial freedom ya, Kayaknya ya. bahasa-bahasa sekarang kayak gitu ya. Iya, betul. Cuman kalau misalnya waktu itu kan karena dia dulu sempet ini pernah disuruh menetap sama mertuanya. Udah Awin di Melabu aja kan sempet Iya, itu. iya. Itu aku ingat cerita itu. jadi gini Jangka sawit. enggak gini maksudnya kan Memilih pekerjaan yang serius waktu untuk Covid itu kan waktu betul kan Covid. waktu Covid. Setelah Pak. nikah kita. Setelah nikah maksudnya kayak di Banda Aceh kan nggak ada event juga. Otomatis kan kayak kekerjaan kreatif itu nggak Iya, ada di nggak Banda ada, Aceh betul. udah. Waktu itu hampir mikir juga aku kayak ya udah. Kebetulan waktu tes PNS aku di Melabu juga, Pak. Melabu, iya. Karena emang maksudnya ya waktu itu kan pemasukan juga kita kan nge-stuck ya maksudnya bahkan aku sebelum Covid itu ada beberapa kontrak yang harusnya lumayan bisa untuk Betul, akhirnya di-cut nambah kan. pundi-pundi kayak gitu lah kan tapi ya di perjalanan juga di-cut kayak gitu mungkin kawan-kawan juga pernah ngerasain lah ya. Sering. Sampai sekarang Sampai kita sekarang. nikah. Ya, Sampai intinya sekarang loh, kita ada intinya nikah. waktu aku nikah itu alhamdulillah aku udah bisa dapatkan penghasilan sendiri kayak gitu Yeah. maksudnya kayak ya bahasa-bahasa anak sekarang tuh kayak financial freedom lah udah sanggup Alhamdulillah. membiayai sendiri kebutuhan sendiri kebutuhan keluarga bahkan kebutuhan keluarga aku yang di rumah kayak gitu adik-adik abang-abang. Malah sekarang support sistemnya lebih bagus, lebih gede Nah, sekarang dan ya. alhamdulillah sekarang setelah ada anak sih kalau misalnya aku lebih terbuka rezeki lagi. itu lebih Nambah berlipat lagi. ganda itu waktu adanya Raka gitu. Nah, tapi Kayak bagi sumber bagi rezeki kita gitu. semua nih, kita kan punya makna ataupun juga pemahaman terkait financial freedom itu beda-beda. Iya betul. Kita nggak usah bahas nominalnya karena masing-masing kita punya rezeki sendiri-sendiri gitu. Tapi bagi Awin, financial freedom itu apa? Kalau menurut aku ya financial freedom itu simple aja ya. Yang penting ketika kita ngopi bisa bayar tenang, kawan bisa kayak bayar gitu, teman, bisa ya. bayar kawan, bayar ngopi sendiri, bisa kirim ke orang tua, bisa untuk menafkahi keluarga, bisa untuk tabungan walaupun nggak banyak-banyak kali Betul. intinya punya penghasilan tetap walaupun nggak stabil kayak gitu. Menurut aku gitu. Karena kan kalau misalnya industri kreatif kayak gitu, kalau misalnya emang lagi banyak-banyak, kalau misalnya emang lagi nggak ada intinya financial freedom itu bagi aku
cukup lah untuk membiayai keluarga kecil aku sama keluarga besar aku kayak gitu. Rudi. Ya, Kalau menurut lu kayak mana? Kalau itu kan versi aku ya. Iya versi betul aku. betul. Tapi kalau aku sendiri, Oh udah bukan lagi udah financial freedom, memang udah Freedom habis gitu ya. Freedom Lebih, habis. lebih sangat-sangat freedom dia. bukan. Financial freedom itu adalah ketika kita tidak terikat dengan Pinjol. Pinjol, benar sih Iya, kan betul. Itu pinjol itu ngaruh tuh. Pinjol, pinjam uang sama kawan untuk hal-hal yang nggak perlu kita beli ataupun kemampuan kita belum ada di situ. Contoh misalnya kayak iPhone 15 Pro Max gitu. Ya kalau memang kita rasa tidak perlu ya nggak usah nggak gitu. usah kayak juga. Nggak gitu. usah yang ngejar teknologi dunia tuh nggak bakal ada habisnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa beli. Iya. Ya beli silakan aja tergantung dengan kemampuan kita juga ya kan. Yang paling penting adalah jangan memaksakan diri untuk gengsi apa Iya, gitu. betul. Nggak baik nanti jatuhnya karena keluarga itu paling penting. Iya. Anak harus dapat gizi yang cukup, istri juga harus makan yang cukup, kita juga harus istirahat yang cukup, rumah juga harus nyaman. Itu sih yang paling penting kan. Itu financial freedom. Iya, kalau sakit itu paling penting. Zaman sekarang aduh Sakit itu iya, paling iya, penting. iya, iya. Iya, penting ya betul. Minimal bisa untuk beli obat lah ya gitu sebelum masuk rumah sakit ya. Betul, kan zaman sekarang ngantri di IGD itu kalau kita nggak BPJS punya gitu dia. asuransi yang cukup, Iya. wah udah silakan berjajar kayak ikan pepes tuh nanti tuh. Susah zaman sekarang. Kalau Rudi kalau sakit sekarang Mudah ya, lu telepon aja gitu. Nih di saat yang lain BPJS tidak ada kabar, Rudi saya punya asuransi. Asuransi. Langsung. Bahkan dia nunggu sakit gitu biar biar cair asuransi. Enggak juga. Betul. Enggak Di juga. saat yang lain nggak dapat kamar. Dia masalah kok misalnya Bisa klaim begitu asuransi. sakit kan kita pusing mikirin duit kan. Misalnya dia dapat duit dia gitu ya. Kita masih naik Honda Beat dua-dua loh. Masih naik Beat kita. Ya, itu tadi kebutuhan kan? Betul. Iya, kebutuhan kita masih Jangan masalah berdua, aku motor beat juga di bawah. Masih Beat juga. Nanti kita beat community. Beat community. Kalau Honda Honda masuk ya, kalau Honda punya masuk ya. gathering beat kami punya gitu. Masuk. Honda boleh sponsor masuk yuk. MC udah ada, influencernya udah ada. Apa lagi coba ya kan. Oh iya. Buat iklan kita untuk khusus Aceh. Tapi kan aku baru ini nih, baru kembali lagi ke studio podcastnya. Baru ketemu keluarga lagi habis kerjaan lama di luar. Pengen tahu nih Banda Aceh apa yang baru? Banda Aceh ada tempat nongkrong apa yang oke? Tempat makan apa? Coba kasih tauin. Awin kan lagi banyak keliling-keliling nih. Selain Rohingya, Win ya. Selain roh, kok rohingya? Coba aku nggak tahu apa nih? Apa nih rohingya nih? Ya kan lagi isu ya panas kan mengenai Rohingya. Nggak, ini sebelum mau Rohingya- bahasa mana? Yang ini dulu atau yang ini dulu? Bebas aja, sebelum bebas. kita bahas Rohingya, tempat-tempat yang menarik dan recommended lah seorang Amin Cuip yang gobrak mangat. Bukit Tambara. Misalnya kalau misalnya explore tempat kulineran dulu itu lebih ke istri sebenarnya. Istri aku yang suka emang explore tempat-tempat baru dan rekomendasi tempat baru ke aku kayak gitu. Karena aku emang suka makan, tapi aku pribadi jarang yang nge-explore untuk tempat-tempat yang ada di Banda Aceh, kecuali di luar kota Banda Aceh ya gitu. Bukan asal lambung, Pak. Kayak karena aku pribadi itu kalau misalnya aku bilang introvert orang kayak nggak percaya sih sebenarnya kan. Maksudnya Mana mungkin? ya emang kayak gitu sebenarnya Pak. Kayaknya kita bertiga emang introvert lah. Introvert, kok juga kayak gitu Pak. Kalau enggak. misalnya tiba-tiba aku suruh datang ke Gubra sendiri mau kok. Belum tentu. Iya, tapi karena kita udah berkeluarga, jadi introvert. Jadi gini, kok misalnya aku pribadi kok misalnya emang tempat-tempat itu rame, aku paling nggak mau untuk datang kayak gitu, kecuali diundang. Ya. Itu aku mau nggak mau harus datang kayak gitu. Tapi untuk cari tempat baru yang emang lagi rame, lagi hype aku enggak. Cuman kok misalnya ya palingan istri yang ngajak kayak gitu. Istri yang ngajak, datang sini yuk, kayak gitu. Jadi Cuman yang gobrak mangat di mana? Iya. yang berat banget ya. Yang tapi anak sama keluarga gitu. Selain Hoko ya, Hoko Hoko udah pasti. Berat keren, emang berat rame tempatnya kan. Kok berat banget, kok berat rame. Oh, emang maksudnya ya kayak ini ya, misalnya warkop sekarang kan kayak tipe-tipe Iya, ini gitu, ada maksudnya. chicken wing-nya juga, Win. Coba review. Kobrak mangga apa kobrak? Oh, kobrak apa? Chicken wing kan agak susah dimakan pas podcast ya. Tapi Ya nggak kan bisa, apa-apa. kan Sambil aman. cemil-cemil Ini gitu salah ya. satu cemilan yang ada di Hoko, Ya. chicken wing. Enak. Enak ya? Tapi gue emang juga sering juga ke Hoko juga sama istri. Ya, nongkrong itu. Tempatnya enak kan? Tempatnya kan bisa bawa keluarga juga. Bawa anak. Karena ada tempat space yang ada AC-nya. Ya, Oh yang di ini, yang di Longa. itu Mana, woi? Kok jauh kali? itu Jul Taslim. Ini di Lambu, ya kan. ya. Woi, dapat tisu nih, ambil dulu dong. Bisanya kan masuk tisu kan? Bisa ya main kayak Woi, ini kayak mana nih? Tapi Kobrak satu emang. enggak,
mentang-mentang mini soccer anaknya zaman sekarang ya. Langsung tempong. Sorry ya nih nggak berakhlak pula. Maksudnya kita cuma menyesuaikan. Jadi harusnya dioper. Gimik aja. Jangan Iya, terlalu kan. ini. Gimana Win? Kalau dari 10 sampai 100. enggak, 1 sampai 10 lah. Berapa? 11. Itu Cak Makan. Itu Cak Makan. Cak Makan ini Awin. Misalnya begitu. Rating 1 sampai 10 berapa? 11 gitu. Iya. Tapi untuk versi Awin ini kok berat banget kan dari 1 sampai 10 berapa? Kalau misalnya aku nih lebih ke masuk ke kategori meketam barang sih kayaknya. Meketam barang. Nah, coba kasih tau dulu tuh. Orang-orang kadang-kadang Bedanya. banyak yang nggak sepaham dengan Awin. Oh iya, Meketam oke. barang tuh gimana maksudnya? Jadi kalau kategori aku tuh biasanya itu kan ada yang paling biasa, yang paling santai itu ya. Maksudnya semua orang bisa nikmat itu Kobra Nikmat. Oke. Kalau Itu misalnya umum Kobra- lah, umum gitu. Kalau misalnya Kobra Nikmat itu semua orang bisa menikmati. Aku yakin semua Ya. orang bisa menikmati. Gitu. Tapi kalau misalnya Kobra Mangat gitu, berarti itu lebih relatif enak dalam artian misalnya ketika ada produk Indomie ataupun mie yang segala macam mie itu Kobra Mangat itu berarti kalian bisa cobain ya gini nih. Kemudian ada level selanjutnya itu meketam barang. Meketam barang tuh lebih spesifik lagi nih. Dalam artian ini Chicken wing misalnya. emang the real harus kan aku nggak bilang kayak ini rekomendasi banget nih untuk kalian, tapi kalau udah aku sebutin meketam barang berarti kalian harus cobain sih emang kayak gitu. Oke. Maksudnya ini unik, biasanya rasa-rasa meketam barang tuh unik, emang betul-betul beda dengan tempat yang lain ataupun dengan kafe-kafe yang lain dan emang ataupun satu-satunya lah kayak gitu. Signature. Lebih ke signature-nya gitu. Jadi makanya mengeluarkan kata-kata meketam barang. Kemudian nanti kan aku biasa kan ketika ngeposting sesuatu itu menurut orang itu udah pasti kok berat mangat semua kayak gitu. Enggak Padahal semua kan? nggak semua video aku ucapin kata-kata kok berat mangat kayak gitu. Bahkan ada aku sebutin kayak misalnya nih, ketika aku cobain menu-menunya itu ya relatif biasa aja lah kayak gitu. Tapi aku cuma mengucapkan kayak ya mungkin tempatnya lebih keren gitu ataupun tempatnya nyaman gitu. Ya udah aku ngucapin kayak kok berat keren ataupun kok berat nyaman aja kayak gitu. Nggak harus ngucapin kok berat mangat di semua video karena kan soal rasa itu kan relatif ya. Semua orang punya seleranya masing-masing kayak gitu. Mungkin bagi orang yang nggak suka ayam, orang nggak akan mau walaupun aku bilang meketam barang, Iya. orang nggak akan mau cobain. Contoh kayak aku kan gak suka durian kan? Nah, menurut aku Mau nyolong coba mabuk kayak gitu. Kayak mana? Iya. Kok yang nggak suka dulu nggak akan mau. Tetap kayak gak gitu. suka. Oke. Tapi Win, di atas meketam barang ada nggak the next levelnya lagi yang jarang Kayaknya disebutkan? udah nggak ada sih. Itu udah top of the top gitu. Kayaknya tuh udah meketam barang tuh berarti udah rekomendasi kali lah. Oh, oke. Kalian harus cobain kayak gitu. Sip. Berarti ini Oko the best lah ya. Mantap. Iya. Tapi aku suka waktu itu burgernya karena waktu Oh, itu yang no salad. Masalah burger karena dulu kan waktu dia di Hoko apa namanya di depan Hermes Hotel kan itu ya pertama kalau nggak salah aku ya. Iya, Iya betul depan Hermes. Tapi kalau misalnya burgernya itu emang nggak ada lawan sih. Kok berat banget tuh ya? Iya. Itu meketam barang man. Oh meketam barang. Karena Itu kalau meketam misalnya barang. kobrat mangat mungkin kayak burger-burger yang daging-daging Standar ya, giling kayak gitu standar. mungkin Iya. ya kobrat mangat karena mungkin ada saus-sausnya. Tapi kalau misalnya meketam barang tuh udah semuanya tuh emang mereka create. Udah gitu. apotek tutup kok sekarang. Nggak ada obat. Ya kan? Ini kapan lagi nih ya kan? Udah bundling sama Awin episode kayak gini. Udah Oko perpanjang lagi kontrak sama kita. Iyalah perpanjang 100 lah. episode. 100 episode. Yoi. Iya. Awin soalnya mahal loh. Salah satu influencer yang paling top of the top harganya nih. Oh iya. Yang betul Pak. Udah tuh tapi sekarang Awin ini kan udah bisa misalnya kalau misalnya kita berpolitik, nah kita bisa lihat Kawin nih. Maksudnya bisa melihat sosok Awin lah. Iya, Untuk anak iya. muda yang Tapi yang pengen. gimana ya caleg Pak? Iya, tapi kan sebagai pengamat. Tolong ngomongnya kan ngawur ya. Enggak, Awin enggak Enggak. Kami berdua masih ingin mencari rezeki nih. Tolong hati-hati. Pengurus Bukan, tapi di satu sisi Awin ini pengamat politik yang bagus. Oh, dia pengamat politik yang Iya. bagus. Kenapa? Karena dekat sama politikus. Cek mana jadi kan menurut kita ya sosok anak muda itu harus berpolitik Win ya. Harus apa tidak? Menurut aku itu kembali kepada masing-masing ya. Cuman kan kalau misalnya emang kita nggak masuk di politik, otomatis kan suara kita juga nggak bisa disampaikan, men. Maksudnya aspirasi kita juga nggak tersalurkan kayak gitu. Tapi ketika kita berpolitik, otomatis kan ketika ada ide-ide kita bisa langsung menyampaikan secara langsung kayak gitu. Minimal kita paham politik lah ya. Paham politik kayak gitu. Jadi dalam artian aku ya semua orang sebenarnya bisa berpolitik kayak gitu. Dan harus sebenarnya kayak gitu. Karena kan emang negara kita juga negara demokrasi ya, yang dimana emang daerah kita tuh dipimpin oleh orang-orang yang kita pilih. Jadi nggak mungkin kita nggak berpolitik. Itu aja sih menurut aku. Nah, gitu. ini udah nunjukin kelasnya deh nih. Makanya dibilang nih influencer top of the top. Serius kok. Iya. Lo nggak Ya udah. aku pernah tuh
spontan gue catur. Nggak ada baca-baca brief gue. Cuma itu kalau dilihat sama penonton, gila Bang Awin memang. Gokil role sih. model kali Woi, memang. caleg-caleg undang aku ya untuk jaga kalian. Oke, langsung kita tes nih ya kan. Iya. Ini langsung kita tembak pertanyaan paling kritis, paling oke. Apa tuh, Pak? Gimana Rohingya menurut seorang Awin? Aduh, berat ya. Dari sisi Gini, apa gini. nih? Apa? Dari Kalau Bebas, misalnya Rohingya ini ya, ini emang masalah yang complicated di Aceh gitu kan. Tapi ya aku nggak bisa menolak juga kalau misalnya aku berhadapan dengan mereka, otomatis kita harus bantu secara kemanusiaan kayak gitu. Iya. Cuman yang akhir-akhir ini itu aku ngelihatnya tuh lebih kayak udah terkoordinir ya, maksudnya udah rapi mereka datang gitu. Skenario-nya tuh sama semua. Terdampak. Boatnya rusak, mati mesinnya, habis minyak, boatnya bocor. Pokoknya kawan-kawan aku yakin pasti udah menebak semua Skenarionya. apa skenarionya. Ataupun boatnya langsung ditabrakin ke Oh, iya. pesisir biar nyangkut di Nyangkut situ. situ, ya. Kemudian ya dan lain-lain segala macamnya. Tapi Intinya- kenapa harus Indonesia juga Win ya? Maksudku kan kayak kita nih bukannya apa ya? Masih banyak orang Betul. yang butuh lapangan pekerjaan, Gini, masih banyak orang yang butuh kesejahteraan. Tapi kok Nah. milih Indonesia, Australia lah, Malaysia, Singapura gitu. Gini kalau misalnya aku lihat tuh kan Aceh itu kan daerah yang pernah konflik. Oh. Jadi aku rasa orang Aceh itu pasti memiliki Rasa empati ya. rasa empati yang besar juga. Mungkin kayak orang-orang Aceh juga dulu kan pernah kabur keluar juga kan, misalnya Iya, ke masa negara- konflik ya. negara tetangga kita kayak gitu, yang mungkin orang Aceh juga pasti banyak di Malaysia lah kayak gitu kita bilang, betul. ataupun minta cari suaka politik ke negara-negara yang ada di Eropa dan lain segala macamnya. Dan hal-hal itu yang ngebuat orang Aceh itu ketika dapat tamu-tamu yang seperti itu pasti mereka bantu kayak gitu. Cuman kan di awal-awal kan kawan-kawan ini kan pasti ngebantu dan memang betul-betul dibantu gitu. Tapi akhir-akhirnya apa? Nelayan Aceh ditangkap gara-gara bantu Rohingya misal. Kan ada tuh yang ikut masuk human trafficking kayak gitu, ataupun yang itulah. Kayak nyeludupin jatuhnya gitu ya. Nyeludupin jatuhnya. Makanya menurut aku sekarang itu ya hal yang sangat complicated jadinya. Maksudnya kayak ribet kayak gitu. Kita serba salah. Ngebantu salah, kalau nggak kita bantu itu saudara Islam seiman kita kayak gitu. Tapi Bahkan- terlepas dari agama kan, dan terlepas dari agama kita kayak ya memiliki rasa bertanggung jawab Iya. untuk membantu mereka karena mereka udah datang ke tempat kita. Lagian pun orang Aceh itu kan emang budaya itu kan kayak pemulia jami ada di getahnya, Pak. betul. Iya. Tapi kan gini nih, kita ibarat udah tenggelam nih, diri sendirinya udah nggak ada pelampungnya. Iya. Kok mau nolong orang ya makin bahaya, dua-duanya tenggelam mati gitu kan. Iya, Itu itu juga- sisi juga kan karena posisi gini, mungkin di awal-awal masuknya Rohingya mungkin kita kan berempati memang kan, kita punya rasa empati Betul, tadi. betul. Nah, kemudian dimanfaatin rasa empati kita kalau aku rasa kayak gitu. Itu menurut saya. Ini juga pernah nih waktu masalah Karena kayak Haji Wak, kloter. Iya, Kloter satu, Kloter satu. Iya, Berapa kloter kloter udah? udah berapa lah? Di Aceh udah 1.600 lebih. kalau misalnya orang Aceh itu tujuannya ke pergi haji kayak gitu, Iya, mereka tujuannya Rohingya itu tujuannya ke tuh Aceh Aceh. gitu. Gini jadi kayak Aceh itu kayak dimanfaatin jadinya ya. Maksudnya kebaikan kita tuh jadi dimanfaatin sama mereka. Bahkan kayak kemarin mereka tuh udah datang tuh udah prepare bisa bahasa Aceh, apa bahasa Bahasa Indonesia. Aceh. Tiba-tiba orang Bangladesh kan. Pokoknya hanya bunuh. Enggak. Pokoknya bunuh. Yang lebih horor lagi adalah Pagi-pagi di Kubra ada mereka. Itu horor. Pakai baju Al-Nassr lagi kan. itu ya, ini maksudnya mereka udah tahu sergi entertainnya. Iya. Mereka udah datang ke Aceh itu bisa dengan bahasa Indonesianya, udah bisa bahasa Inggris, bahkan pakai baju Al Nassr, kurasa bajunya Ronaldo di belakang. Kalau baju Al-Nassr dulu masih oke, sekarang udah Nike. Nah, makanya itu. Tapi kan baru kan. Makanya itu, aku yang herannya itu kenapa? Mungkin mereka cari atensi sama Ronaldo, mungkin Ronaldo pernah datang ke Aceh bantu kawan kita ya kan. Ya, Mantuni. Kemudian mereka mungkin maunya kayak, oh ini aku pakai baju Al Nassr nih, semoga orang di sana terekspos bisa dibantu sama mereka gitu. Jadi kayak udah emang udah terkoordinir kayak gitu menurut aku kayak gitu. Tapi kayak panjang aku bisa jadi politikus lah ya. Kayak gitu. Ini masuk ke sana nih Win. Ada apa nggak? tuh? Ada nggak emang yang ngajak untuk masuk ke partai atau terlibat dalam politik? Gini ya, maksudnya selama Yang nawarin ada tapi. yang nawarin ada Banyak lah. Yang nawarin ada misalnya kayak kok masuk lah ke politik kan lumayan tuh kok masih followerku orang banyak kan. cuman kok misalnya menurut aku pribadi followers itu tidak menentukan kok bisa menang atau enggak. Yang udah naik-naik aja itu followernya mungkin Instagram aja nggak punya. Betul. Tapi mereka bisa lewat kayak gitu. Menurut aku pribadi aku nggak bisa untuk kayak harus nyalek kayak gitu biar bisa terpilih gara-gara aku follower banyak kayak gitu. Menurut aku pribadi ya, aku nggak siap untuk ngelihat berita masih ingat dengan Nawim Syuib begini nasib mas. Aku nggak siap Pak. Oh, Gitu. siap. Aku nggak siap dengan hal itu karena kalau misalnya emang aku pun naik caleg aku emang betul-betul prepare untuk hal itu kayak gitu. Misalnya kayak jauh-jauh hari aku udah mempersiapkan diri kayak gitu. Misalnya
aku orangnya introvert, jarang yang emang berinteraksi langsung, aku yang sapa duluan tuh jarang. Iya. Bukan berarti sombong. Bukan berarti sombong, tapi emang aku kayak nggak berani untuk menyapa orang sebelum aku disapa kayak gitu. Ketika orang udah senyum, aku mungkin udah berani banget. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak senyum, aku lebih bagus nggak siap untuk blunder juga kan. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba aku yang main di sosial media, main di TikTok, Instagram, YouTube kayak gitu, tiba-tiba Assalamualaikum Pak, ini saya tiba-tiba baik kayak gitu, tiba-tiba mau bantuan atau segala macam ini itu tiba-tiba tawarkan ide gagasan segala macam dan aku nggak siap untuk itu. Cuman kalau misalnya emang ada yang emang mau ngajak ya tolong create aku nih sebagus mungkin untuk cocok nggak aku naik ke situ. Tidak dengan harus pencitraan ya. Aku nggak mau politik praktis ataupun politik yang instan kayak gitu. Kan aku nggak ada paman aku juga kayak gitu. Cukup mie aja yang instan ya. Politik kan aku nggak mau kayak Politik gitu. instan nggak mau. Iya. Politik dinasti mau. Kebetulan ayahku udah meninggal, jadi mau dinasti dari apa? Dari mana? Dari abang. Dari keluarga nggak ada politik ya? Abang aku juga nggak ada. Paman? Paman aku nggak ada juga. Bunda sih. ada? Tapi Dari bunda? Bunda ada pasti. Pasti bunda ada. Bunda siapa? Enggak, dari bunda nggak ada. Dari Bunda apa kakak tuh? mama nggak ada. nggak ada. Adik sih. mama nggak ada ya. Bunda yang ini tapi Bunda ini beda. Oh, bunda ini beda. Ini siapa? Ini siapa nih? Bunda siapa nih? Bunda Eliza, kan kita sering ngeliat Awin tuh sering pergi bareng sama gitu. Bunda Eliza. Terus juga kemudian Tapi gini, kemarin waktu Aldi ngebahas Bunda Eliza juga, kenapa nggak waktu? iya, sama karena Bunda Eliza ngeliat juga? kalian sering satu frame gitu. Maksudnya kan gitu. sosok Awin juga sering bikin konten bareng Bunda. Iya. Memberi materi juga ada Bunda juga. Kalau- Kalau itu Bunda juga memberi materi mengenai tentang pariwisata gitu kan. Ini Win, kalau kita berdua ngobrol berdua aja nih ya, kita tuh punya rumus Trinitas Awin, Aldi, Bunda. Ini saling melengkapi, saling melengkapi. membutuhkan. Betul. Jadi ya kayak gitu tuh, itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin selama ini juga followers lain mungkin bertanya, Bang Awin sebagai apa nih sama Bunda? Nggak mungkin nggak bertanya, kita yang nanya sebagai netizen lah. Boleh. Oke, jadi gitu kan. Ini udah kayak konten klarifikasi nggak sih jadinya? Gak apa-apa, Nggak apa-apa. Ya maksudnya kan jangan dipikir Awin berpolitik kan. Tapi satu sisi Awin tidak Jadi gini, berpolitik di situ. kawan-kawan aku nggak nyalek, itu aja aku perlu kutekankan. Lihat foto saya ada di baliho tidak Nggak ada baliho. Mungkin orang-orang takutnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gini, Bunda kebetulan aku kenal Bunda itu dari tahun 2018. Waktu Bunda masih wali kota. Waktu masih wali kota aku kayak masih takut sama Bunda karena kan waktu itu ya kita tahu lah di razia walaupun aku nggak terlibat, cuman kayak waktu ketika event-event takut aja kayak gitu. Sebenarnya walaupun event kami itu udah ada dari izin Bunda Eliza sendiri Ya kan kayak gitu. event komunitas kan disupport juga sama Bunda. Iya, disupport juga. Cuman kan kebetulan ada event yang nggak disupport karena Iya. waktu itu mungkin ya kawan-kawan tahu sendiri nggak cocok dengan budaya kita, nggak sesuai dan kemudian Itu wajar. aura terbuka Wajar. segala macam ini itulah kayak gitu kan. Cuman ya kalau misalnya event-event hip hop sama Bunda jadi wali kota, aku jadi sebagai anak-anak hip hopnya itu ya nyantai-nyantai aja sih waktu itu. Cuman kebetulan waktu itu jumpa pertama kali waktu seminar nasional yang ada di UIN Araniri. Dan kebetulan waktu itu aku jadi moderatornya, Bunda Eliza sebagai bintang tamunya, dan di situ pertama kali pertemuan untuk ngobrol lah. Ternyata begitu ngobrol, ya Bunda suka dengan konten-konten aku, lebih ya saling-saling follow-follow di sosial media lah, komen-komen kayak gitu. Dan kebetulan kan Aldi yang kawan-kawan tahu sendiri juga kayak gitu. Aldi mana? Aldi Tahir. Ya kan? Aldi DJ. Aldi episode 3. Aldi episode 3. Habis itu kan Aldi kan dulu kan sebelum terkenal kayak sekarang followernya lebih daripada aku ya Aldi ya kayak gitu. Kan Aldi juga dinobatkan sebagai duta disabilitas sama Bunda waktu juga. Jadi waktu itu kan Aldi kan sering sama-sama jumpa-jumpa lah misalnya ketika event gitu. Wah, mau posting lu aku di story. Kok kayak gitu ngomongnya? Nggak kayak gitu. Nggak tahu ya. Kalau mau sama Aldi nyantai aja kayak gitu. Karena Peace Aldi, peace. Nggak, kawan-kawan Aldi emang kayak gitu sama kita juga begitu. kalau sama kami emang udah Hari-hari gitu. sesantai itulah gitu. Kayak kemarin kan mau nongkrong sama kita, mana gua? Padahal WhatsApp dia ngetik, tapi kita membacanya kayak gitu. kebaca kayak gitu, mana gua? Aldi ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kenapa saling terhubung antara Bunda, Aldi dan aku ya karena emang ya circle kami ya itu kayak gitu. Circle-nya Komisi 10 DPR RI. Enggak. Misalnya gini, kebetulan waktu itu Bunda yang waktu Aldi ke Jakarta, aku bawa Aldi ke Jakarta juga, maksudnya kami difasilitasi sama Bunda juga, misalnya kayak transportasi, mobil, bahkan ya dijemput sama Bunda langsung kami untuk kayak jalan-jalan ke mall sana sini kayak gitu. Dan di situ
akhirnya kayak lebih dekat lagi kayak gitu. Bonding. Apalagi waktu itu kan ditanya pendamping gitu. Bunda nanya sama Aldi gimana kalau misalnya Awin yang dampingi Aldi kayak gitu. Bunda yang bilang nih sama Aldi, kan Aldi kan dapat 2 tuh untuk berangkat, jadi Aldi dan pendampingnya. Dan Bunda tanya siapa kira-kira kalau misalnya sama Awin mau nggak untuk dampingi umroh kayak gitu. Itu kan Bunda diskusi sama Aldi tanpa ada aku gitu, karena kami beda perahu waktu kami lagi main di PIK kemarin tuh Ustaz. Di PIK? Maksudnya main nyantai kayak gitu, ada di kayak sungai kayak di Penayung gitu, tapi ada boatnya. Iya. Ada kanu gitu. Oke. Habis itu Bunda panggil aku naik ke Kano Bunda. ke perahu itu. Iya di situ ada Aldi. Enggak, di situ ada Aldi dan Bunda kayak gitu. Bunda nanya kayak gitu, Awin mau nggak dampingi Aldi umroh nanti kayak gitu. Terus aku bilang sama aku kan, emang ada Bunda orang nolak hadiah umroh kayak gitu. Kan? Ya udah berarti mau kan? Insya Allah mau Bunda. Dan itu aku masih kayak, hah Betul nggak nih? betul nggak nih? Maksudnya kayak Apa salah dengar apa mungkin antar Aldi umroh aja ke bandara? jadi intinya dari situ aku merasa kayak banyak hal yang aku harus ucapin terima kasih sama Bunda. Ya, gitu. makasih Bunda. Mantap. Maksudnya mungkin karena Aldi percaya sama Bunda, Bunda juga sama Aldi udah kayak keluarga kayak gitu. Kok terharu Pak? Betul. Karena kami nggak punya bunda kayak gitu. Kami nggak ada bunda yang kasih kami umroh. Kami Nah, pengen itu punya bunda juga. Kebetulan lagi kan Bunda kan di Komisi 10 yang dimana situ ada kepemudaan, olahraga, pariwisata gitu. Dan ketika ada event tentang pariwisata kan Bunda kan ngajak aku nih yang dimana mungkin menurut Bunda aku udah Cocok masuk di cocok di situ ranah dan aku bisa ngobrol tentang pariwisata untuk kawan-kawan yang lain kayak gitu. Dan Untuk setelah kepemudaan itu juga masuk. setelah itu Bunda minta kayak gitu, Awin mau nggak ikut sama Bunda untuk buatin konten Bunda ataupun ya apapun yang bisa dikontenin misalnya kayak selama Bunda di politik ini gitu. Ya udah, kalau misalnya aku bilang mau aja kayak gitu karena yang pertama gini, aku ngeliat sosok dia yang pertama. Oh, Bunda itu sosok bagi Awin? Bagi aku Bunda ini kan sosok dan juga terima kasih aku sama Bunda juga masih banyak lah yang belum aku ucapkan. Misalnya belum habis harus diucapin kayak gitu. Mau ucapin langsung? Ini dia Bunda Eliza! Ayo dong. Masuk Enggak, Bunda. ini kayak aja termehek-mehek. Aku tahu Bunda lagi di Jakarta. Oh, lagi Jakarta. Enggak, ini surprise. Ini surprise. Ayo dong Bunda. Nggak ada. Masuk Nggak aja. usah Bunda ya. Nggak usah. Bunda udah nggak usah. Nggak jadi. Enggak, aku mau lanjutin ya. Ini kayak aja termehek-mehek. Surprise. Ya udah, kita Bunda bilang boleh nggak kalau misalnya untuk bantu Bunda untuk ngebuat konten di sosial media. Udah, aku bilang boleh-boleh aja kalau misalnya emang Bunda percaya sama aku kayak gitu. Dan aku akhirnya pun ketika aku ikut sama Bunda kok nyaman kayak gitu. Maksudnya Bunda nggak ada yang bilang oh ini revisi Win sebelum posting kayak gitu. Jadi Bunda emang melepaskan sama aku kayak buat konten sesuka hati Awin tentang Bunda, maksudnya tentang kegiatan Bunda. Dan ketika aku kirim udah upload aja gitu. Nggak ada revisi kayak gitu. Jadi kayak kita nyaman kan kalau misalnya emang kerja tanpa revisi itu kayak mana men? Orang kerja industri kreatif aku rasa nggak ada revisi itu hal yang luar biasa kayak gitu. Surga ya. Kayak gitu. Kalau di sini tertekan karena revisi semuanya. Jadi abis itu yang aku lihat juga ketika ikut sama Bunda tuh bukan kayak bos ataupun pimpinan yang harus dihormati gitu. Maksudnya kayak ya Bunda kayak jadi talent aku jadinya. Kan kita maksudnya kayak emang boleh Bunda kayak gini? Emang boleh maksudnya nggak apa-apa terserah ya gitu. Bahkan ketika hadirin acara gitu, Win kira-kira Bunda harus ngomong apa ya? Maksudnya maksudnya aku harus kasih tahu nih yang Sebegitu berartinya gitu. Pendapat Awin gitu. Karena gini menurut Bunda tuh Awin emang sosok anak muda dan Bunda rasa yang Awin ucapin itu emang tentang anak muda kayak gitu. Kan Bunda nggak mungkin yang sosok jadi anak muda. Betul. Ayo saya berjuang muda segala macam nggak mungkin kayak gitu. Jadi misalnya kayak konten ya itu udah terserah Awin karena Bunda yakin Awin bisa ngebuat konten itu yang nyaman dilihat sama anak muda kayak gitu. Karena kalau bisa kawan-kawan ngeliat viewers di Instagram Bunda lumayan sih. Maksudnya Oke, di podcast ini waktu pembahasan Bunda tolong kasih lagunya Pikirku pun melayang. Beda dong. Maksudnya kan itu Bunda yang sedih. Kita nangis. Ini kita Bundanya semangat progresif politik ya kan. Intinya gini kawan-kawan ya. Jadi lingkungannya itu lebih nyaman dan orang-orang terdekat sama Bunda juga orang-orang yang aku kenal, orang-orang yang udah pernah aku jumpai. Ajak kami juga lah. Boleh, tolonglah dibantu ya kan. Ajak Bunda saya kemari. Awin ke Simelu, Pulau Banyak. Kita kan mau juga. Podcast kita sekali jalan-jalan sama Bunda. Oh ini aja, nanti aku bilang sama Bunda harus datang ke Podkir ya. Iya. Wah, mantap. Mantap. Berarti episode selanjutnya sama Bunda. pun melayang. Ganti lagu bisa nggak? Lupa. Ganti lagu bisa nggak? Win, tapi kalau komunikasi sama Bunda itu
direct langsung ke Bunda atau Bunda kan ada staff khususnya ya? Iya, betul. Anggota-anggotanya gitu, ke anggotanya atau langsung tembak ke Bunda nih kalau konten? Nah, ini juga yang membuat aku nyaman juga karena aku emang komunikasi sama Bunda langsung kayak gitu tanpa harus kirim secara ke pribadi. staffnya dulu, kemudian dia teruskan ke Bunda, aku nunggu boleh posting atau enggak kayak gitu. Jadi ini emang langsung direct ke Bunda langsung kayak gitu. Jadi bahkan ya kalau misalnya kegiatan orang mungkin misalnya kayak ke tim-tim yang kerja ini kan harusnya kan pisah mobil ya. Kalau misalnya gue emang sama Bunda gitu, nggak duduk di depan, duduk di samping Bunda langsung gitu. Dan itu kayak kita kan kayak kayak gitu rasanya. Oke. Tapi Bunda ini memang kata kalau dia memang dia tuh memberikan contoh sosoknya tuh bukan seperti seorang politikus tapi sosok seperti seorang ibu ya. Iya makanya emang gitu. Iya itu juga aku ngerasa kayak maksudnya lagi di mobil tuh lagi perjalanan kayak kami ke Simulu atau kemanapun ya kayak mana Rakawin coba video call lo. Jadi kita kan ngerasa kayak dihargai ya. Jadi waktu kita walaupun kita kerja sama mereka sama orang lah gitu. Kalau misalnya emang kita rata-rata nggak pegang HP ya. Misalnya kayak malas lah komunikasi sama keluarga gitu ataupun tapi kalau sama Bunda tuh kayak nanya gitu. Dia ingetin kita untuk Dia ingetin terus misalnya kayak tentang keluarga ditanyain juga Awin berapa bersaudara segala macam tuh ditanya detail kayak gitu. Jadi kayak kemarin waktu Raka ulang tahun dikasih hadiah kayak gitu. Jadi kan kayak terharu kita kan. terharu lah rasanya gitu. Jadi lebih nyantai, nggak ada yang space yang kayak seorang pimpinan tapi lebih kayak ya seorang Bunda jadinya emang betul-betul orang tua kita kayak gitu. Jadi pengen punya Bunda juga. Tapi Ya maksudnya kayak tadi Alvin bilang. Iya kan? Iya. pengen mau Bunda yang komisi berapa? Benar. Atau mau Bunda yang soleh. Soleh. Saya Bunda solid aja. Solid. Saya makan Bunda kayak gitu. Gitu lah pokoknya. Gitu loh, tapi ngebahas tentang aku aja lah. Iya, mana nanti dikira nanti aku nge-endorse. Bukan, enggak endorse. Yang kita lihat tahu pun, maksudnya memang Awin se-framing Bunda itu bukan untuk di-endorse, memang secara kerja profesional aja. Nah, kan kita juga udah bilang tadi, kalau tiga trinitas gitu kan, Aldi, Bunda, Awin, memang nggak terpisahkan bertiga ini. Sejauh ini, nggak tahu 2024. Nggak usah. Ya, sebenarnya itu lebih ke planning ke depan aja lah, udah nggak usah tambah lagi. Planning ke depan 2024. Planning ke depan lah, arah ke depan tuh titik kita. Arah ke depan yang pasti kalau misalnya emang ini kan lagi momentum ya, misalnya momentum itu kan kayak politik ini kan momentum juga 4 tahun sekali gitu. Ketika emang yang emang harus ngebahas politik ya harus ngebahas politik kayak gitu, pesta demokrasi. Ketika emang pun caleg-caleg yang lain mau hubungi aku, Bunda nggak pernah juga kayak harus narang, Awin nggak boleh sama ini, nggak boleh sama itu. Jadi silakan ya gitu, silakan. Ketika emang menurut Awin itu emang harus ditunjukkan ke sosial media Awin, orang-orang harus memilih juga silakan gitu. Karena sebelum sama Bunda juga tahun-tahun sebelumnya juga aku sering kan sama politikus juga kayak gitu. Misalnya kayak sama waktu sama saya. Gak usah sebutin. Bapak. Nah intinya gitulah. Jadi di sosial media aku kawan-kawan ya, sosial media aku itu nggak akan berpatok sama satu orang politikus. Siapapun yang datang, siapapun yang ingin aku emang bisa nggak jumpa sama aku ya silakan kayak gitu. Nggak ada masalah aku karena ini bukan masalah politik yang identitas. Aku rasa kawan-kawan juga ngerti lah. Jadi kawan-kawan juga udah pasti paham kayak gitu yang masalah. Kawan-kawan pasti nggak suka sama politik identitas. Jadi ketika siapapun yang datang sama aku silahkan. Aku mau diskusi, aku mau ngebuat konten bareng juga nggak masalah kayak gitu. Cuman ya karena Bunda nggak hire aku sebagai profesional ya sebagai profesional kayak gitu. Ini aku ada pengen bahas satu topik sebelum kita closing karena aku rasa ini harus dibahas. Urgensinya penting banget gitu untuk dibahas. Aku takut juga nih. Wah, bahaya nggak? Karena gini nih. Ada sejuta ntar Win. Urgensi kali ini. Ini karena kan jujur aja kita bilang kita ini masih merintis satu industri hiburan yang kayak gini yang bisa dibilang barulah di Aceh gitu. Dan kita yakin Awin juga datang ke sini karena kru-krunya semuanya kita berdua itu temannya Awin. Makanya mau datang dan belum tentu semua orang mau datang. Ada orang yang udah rate-nya gede banget, tinggi banget, followersnya gede, viral. Harus ke manajernya ya. Ya kan ada juga. Ya mungkin itu ada. Siapa Pak? Nanti kita cerita habis nih. Enggak, soalnya aku punya manajer juga kan. Iya tadi kan udah kita cerita. Ya kita berdua juga ada manajernya. Ada manajernya kita juga. Tapi kan gini Win, maksudnya dengan kita Banda Aceh ini kecil banget kotanya. Semua orang saling kenal, semua orang dekat kayak gitu. Betul. Informasi A langsung kedengar ke informasi B juga. Betul. Segitu cepatnya semua. Bagi Awin tuh gimana untuk tidak terlihat pongah, angkuh, tinggi gitu kan, sombong, berjarak. Gitu. Tapi tetap bisa bedain mana-mana kerjaan yang profesional bisnis, mana-mana kerjaan yang sosial sifatnya, mana yang membantu komunitas, mahasiswa gitu-gitu. Gimana Win? Jadi gini kawan-kawan, nah ini untuk kawan-kawan yang nonton di rumah juga ya. Jadi emang kalau misalnya emang di sosial media sekarang tuh ketika emang kita terkenal tuh ada kayak star syndrome gitu nggak sih sebenarnya? Jadi itu juga aku semoga nggak ada di aku lah kayak gitu. Walaupun mungkin kawan-kawan ngelihat ada di aku,
tapi semoga aku selalu menginginkan itu jauhin sama aku kayak gitu. Tapi karena aku emang dari komunitas, dari dulunya dari komunitas, besar di komunitas, makanya aku selalu bilang sama anak-anak mahasiswa ataupun komunitas yang pernah ngundang aku nggak pernah minta duit sama mereka. Tapi kalau misalnya emang ada budgetnya silahkan kasih kayak gitu. Tapi aku nggak pernah ngepatokin. Ya. Tapi kecuali dia nanya yang pertama, dia nanya bang berapa nih bang bayarannya gitu. Aku misalnya tanya balik kayak kalian punya anggarannya emang, kalau misalnya emang nggak punya anggaran aku nggak minta kayak gitu. Bahkan mungkin kawan-kawan mahasiswa pernah yang ngundang aku pasti tahu lah kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang di awal dia udah kasih tahu berapa anggarannya, berapa biaya yang disiapin, ketika mereka kasih tahu itu aku akan nagih kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak dikasih tahu di awal aku nggak akan nagih. Karena tujuan aku tuh sebenarnya bukan mereka kayak gitu. Tujuan aku ya ketika ada BIMTEK misalnya kayak itu dari kementerian, dari orang dinas, itu yang pasti mereka punya budget yang memang membayar kita. Betul. Dan aku misalnya kayak aku emang punya juga kontak person manager di bio Instagram aku. Kalau misalnya emang orang kontak ke situ pasti ditanya juga sama tim aku Sinisa namanya waktu itu. Tapi dia sekarang lagi di Amerika, lagi lanjutin pendidikannya. Dia kan bilang, "Wih, dia ada dari anak komunitas apa kayak gitu. Ini ada dari mahasiswa." Dia kasih tahu, "Ini bayar atau enggak nih? Coba tanya lu ada anggarannya enggak?" Kalau nggak ada anggarannya kita kasih gratis aja nggak masalah kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya emang kerja sama misal nih endorse misal kayak tempat-tempat usaha kayak gitu ataupun brand-brand besar kayak yang pernah aku kerjakan gitu, itu kan memang harus ada budgetnya kayak gitu tanpa harus ya kita kasih gratis juga karena mereka pasti udah kita punya tanggung jawab, kita punya keluarga yang harus dikasih makan gitu. Betul Pak, makanya kalau misalnya emang itu bersifat komersil, emang ada uangnya ya udah harus bayar ketika itu emang kegiatan komunitas. Bahkan aku pernah juga waktu masalah Rohingya Palestina aku juga pernah ngebuat apa istilahnya kayak campaign gitu ya, charity kayak gitu sama apa tuh namanya donasi-donasi gitu yang akhirnya aku sangat menyesal pernah kayak berkontribusi untuk itu karena pimpinan yayasan itu yang atau ya ngapain yang sambung? Woi sensor tolong. Aku tahu cerita Edwin. Ya maksudnya aku merasa sedih gitu ketika tahu mereka mendapatkan manfaat fasilitas yang mewah dari situ kan. Sabar. Makanya aku kayak merasa bersalah juga ketika aku ikut campaign di situ. Cuman aku nggak menyalahkan tim-tim yang ada di Aceh. Ya gitulah Pak. Iya. Paham kita. Iya kan maksudnya. Makanya aku sampai sekarang itu paling jarang untuk ngikutin charity ataupun campaign. Aku rasa kawan-kawan tahu rekening mana yang harus ditransfer untuk charity itu. Jadi aku nggak mau ikut detail kita ya, kita harus jadi detail. bukan aku nggak mau ikut campaign charity, tapi kalau misal kalian ingin menyumbangkan, kalian pasti tahu di mana harus disumbangin kayak gitu. Oke lah Win, makasih banyak Win ya. itu juga salah satunya ya Pak. Betul. Intinya kalau misalnya masalah manajer ataupun ini itu, ya itu kan profesional kerja Pak. Betul. Ya. Cuman kita harus bisa ngebagi-bagi yang di mana itu emang harus bersifat komersil dan itu Anda bersifat kan ada main bola nih. Ini ya berapa udah nih? sebelah. Udah selesai juga. Woi, cara aku udah sana bola. Sana bola kayak gitu. MU kan? Enggak. Aku Al-Nassr. Di mana Ronaldo di situ aku. Betul. Oke lah ini kan berhubung juga. Tapi pembahasan aku masih panjang. Udah, bahas lagi. Mau bahas lagi apa enggak nih? Ayo. Kalau misalnya yang ini karena lagian pun nyantai-nyantai aja, ngapain harus diikuti. Oke lah kalau gitulah, dan pasti obrolan kita isinya Rohingya semua. Ya, makasih Isinya banyak. bantuan semua. Tapi walaupun pembicaraannya kemana-mana, kalau misalnya kawan mau diskusi langsung boleh hubungi manajer aku. Mantap. Hubungi. Disensor gak sih ini? Aman. Editornya kalau bisa ditayangin aku. Editor kita aman kali. Editor kita tuh anaknya politik banget. Apa mau collab sama editor Awin? Boleh juga. Editor kami mulai malas kayaknya. Atau biar aku yang ngedit aja? Jangan, gak sanggup bayar kami. Gak sanggup bayar. Yaudah lah Win. Closing statement. Iya. Quote. Pesan-pesan. Whatever. Apapun lah untuk Go. mungkin kita Apapun ya. politik nanti nih ke depan seperti apa nih pemuda-pemuda. Enak sih Di zoom. Boleh. pesan. Kasih tahu. Apa ya? Kalau misalnya Beda dong. Beda. Ini closing statement. Iya, Iya, harus serius. Bentar. Apanya yang closing kayak gini? Apanya yang closing? Jadi gini ya, ini yang selalu aku terapkan dalam Woi, samamu. padahal nggak minum kopi ya. Gini, ini yang selalu aku terapkan sama diri sendiri ya. Jadi untuk menghilangkan star syndrome juga gitu kan, ataupun dan lain segala macam. Aku selalu mengidolakan diri sendiri gitu, karena ketika aku mengidolakan diri sendiri itu kayak
ada anak-anak sekarang tuh bilang kayak positive vibe kayak gitu ya. Oh. Jadi aku akan menjadi diri sendiri dan gak akan menjadi orang lain. Karena ketika kita mengidolakan orang lain, kita akan menjadi orang itu kayak gitu. Betul. Misal kayak aku suka main bola nih, aku idolakan Ronaldo, kan aku gak bisa jadi Ronaldo kayak gitu. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Betul. Intinya ketika kalian punya potensi, kalian punya bakat, tolong maksimalkan dengan bakat kalian tanpa harus coba-coba segala macam bakat. Boleh coba-coba, tapi kalian akan harus fokus sama satu bakat kalian yang emang betul-betul kalian akan terbranding di situ kayak gitu. Kalau misalkan kamu jadi content creator, food vlogger, beauty vlogger dan lain segala macam itu silahkan kayak gitu. Ya. Ketika itu emang kalian konsisten dalam waktu 1 tahun kayak minimal gitu. Jadi jangan Ya. sampai kayak sebulan, seminggu jadi ini jadi itu mengikuti tren kayak gitu. Intinya tolong fokus dengan satu hal gitu. Kalau misalnya emang pun mau coba-coba yang lain, boleh nggak kasih space kayak 1 tahun kayak gitu. Oke. Ini jangan baru bisa ngedit langsung bilang. Nah, sekarang ini kan kita apa-apa influencer, Win. Ya. Tapi bagi aku influencer itu terserah ya, mau kalian content creator influencer, tapi kalau misalnya bagi aku influencer itu emang orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain kayak gitu. Baik dari segi kontennya, baik dari konten yang dia tayangkan, bisa nggak dia mengajak orang untuk datang ke situ kayak gitu. Betul, enak ya. Emang kalau misalnya datang ke podcast itu kita mana kayak gitu. Dia lagi serius kali ya. Iya, tapi Intinya- apa dikatakan betul semua. Intinya kawan-kawan, jadilah diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Mantap. Oke, itu dari Awin Sui. Tetap ada diri sendiri, nggak usah untuk jadi Awin karena Awin sudah ada yang namanya Awin. Iya. Atau jadi Aldi lah, Aldi. Aldi sudah ada boleh Aldi juga. Aldi sudah ada Aldi gitu. Karena bagi aku Aldi juga kayak sosok yang bisa jadi inspirasi bagi aku pribadi ya. Oh iya? Aldi mungkin susah untuk berjalan. Betul Pak. Oh iya. Kata-kata yang aku ucapin sama Aldi waktu itu yang membuat aku terharu adalah, kau emang wak susah berjalan wak, tapi Allah mudahkan langkah kau untuk bertemu orang-orang hebat. Bayangin men, bahkan gara-gara Aldi aku bisa masuk TV dan aku bisa berangkat umrah men. Wah. Makanya Tapi yang gara Aldi juga, kok mau main bola? Kok capek kali bola? bahkan mungkin gara-gara Aldi juga aku bisa sedekat itu sama Bunda. Mungkin gara-gara Bunda ngelihat aku melakukan Aldi seperti apa gitu. Itu juga ya banyak hal lah. Berarti Bunda nggak lihat kami karena kami berlaku kayak itu sama Aldi. Bukan jahat Maaf kayak gitu. Bunda, Aldi itu teman kami. Tapi ya Bunda, mereka orang-orang yang baik sama Aldi juga Bunda. Iya, Bunda. Kita tuh tunggu datang Bunda di podcast. Podcast Pikiran. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.